siapa yang tidak hadir hari ini? Sama. Semua hadir. Oke, bagus, semuanya hadir. Nah, ada yang masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Oke, gerak parabola. Nah, sekarang siapa yang masih ingat apa itu gerak parabola? Oke, ya, Justin boleh. Parabola itu gerak dalam suatu benda, gerak yang membentuk parabola. Nah, minggu lalu kita sudah belajar ya, gerak parabola benar tadi yang dikatakan itu adalah suatu gerak yang membentuk lintasan melengkung atau parabola, di mana nanti itu adalah perpaduan gerak, yaitu antara gerak lurus beraturan ya, kemudian dan gerak lurus berubah beraturan. Ya, akan diperhatikan video yang kita tampilkan. Oke, nah sekarang video apa ini? Ada yang tahu video apa? Angry Bird. Oke, ada yang pernah mainkan Angry Bird? Nah, oke, pernah. Sekarang kalau Bapak tanya Arif, bagaimana cara mainkan Angry Bird? Ditarik. Itu arahkan ke sebuah bangunan. Oke, jadi ditarik diarahkan ke bangunan. Oke, kemudian kalau Natasha, bagaimana bentuk ininya? Bentuk lintasan kalau main Angry Bird? Ya, naik. Iya. Naik terus lapis naik. Ngapain setelah naik? Turun. Oke. Bentuknya bentuk apa itu? Setengah lingkaran. Bentuknya juga dia parabolik. Ya. Jadi ini adalah permainan Angry Bird. Ya, jadi kemudian Randy mengatakan kalau cara memainkannya itu ditarik terus dilemparkan ya ke sasarannya. Kemudian bentuk lintasan yang dibentuk itu bentuknya setengah lingkaran, bukan setengah lingkaran ya, di tempatnya itu bentuknya parabolik. Nah, ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini nanti melalui pendekatan saintifik, kemudian dengan menggunakan model rapid based learning, kalian diharapkan bisa menganalisis besaran-besaran pada gerak parabola, ya, besaran-besaran pada gerak parabola yang mempengaruhi ketinggian dan jarak maksimum yang akan dicapai oleh benda. Nah, nanti kalian bekerja dalam grup, ya. Jadi kalian bekerja dalam grup. Ini grup kalian nanti sebelum kita melakukan kegiatan kita hari ini, Bapak jelaskan dulu kegiatan pembelajaran kita. Jadi nanti kegiatan pembelajaran kita dengan model problem based learning akan ada 5 tahap. Yang pertama, kalian akan diorientasikan pada suatu permasalahan. Kemudian yang kedua, ya, tentang kalian akan diorganisasikan untuk belajar, kalian akan membentuk grup. Terus yang ketiga, kalian akan melakukan penyelidikan. Nah, setelah melakukan penyelidikan, kemudian nanti kalian akan menyajikan hasil percobaan kalian, akan melakukan presentasi. Kemudian terakhir, kita akan bersama-sama menganalisis dan melakukan evaluasi terhadap apa yang telah kita pelajari, ya, terhadap apa yang telah kalian pelajari. Oke, kemudian ya, selama nanti pembelajaran kita, Bapak juga akan melakukan penilaian. Akan ada 3 penilaian yang akan kita lakukan, yang akan Bapak lakukan, ya. Yang pertama itu penilaian sikap, kemudian pada nilai keterampilan, yang terakhir itu adalah penilaian pengetahuan. Di penilaian pengetahuan nanti di akhir, di pertemuan terakhir, kita akan melakukan tes formatif. Jadi kalian akan mengerjakan soal tes di moodle-nya. Ya, kira-kira jelas tentang langkah-langkah pembelajaran kita hari ini? Jelas. Oke, jelas. Nah, kalau jelas, di sini ada satu permasalahan. Ini yang akan kita pecahkan. Ya, jadi ini gambar apa tadi ini? Lompat lebih. Yang ini? Lompat tinggi. Jadi akan ada 2 permasalahan, ya. Pertama kita akan menyelesaikan permasalahan atlet lempar lebih terkait dengan jarak terjauh yang dihasilkan nanti. Kemudian yang kedua itu terkait atlet lompat dulu, ya, seberapa tinggi nanti ininya apa lompatannya, kita akan analisis besaran apa saja yang mempengaruhinya. Ya, silakan berkumpul dengan kelompoknya. Ini ada Justin, Reddy, Eli, Masles, kemudian ada Raka, Jason, Debbie, Nata, ketiga ada Zogi, Ahmad, Esther, Kristo, dan Gary. Oke, baik. Semuanya sudah berkumpul dengan kelompoknya? Sudah. Nah, kalau sudah, sekarang silakan buka moodle-nya. Silakan buka moodle-nya. Kemudian di sana ada Bapak simpan itu LAPD gerak parabola. Ini yang URL. Nah, di sini ada live worksheet-nya, lembar kerjanya. Oke, ini kelompok sudah. Kita kelompok 1.
Sudah, kelompok 2 sih sudah dibuka. Oke, sudah. Ya. Tinggi maksimum berarti dia time-nya. Tinggi maksimumnya, ini kan tinggi maksimumnya berarti height-nya. Ya. Height. Oke, kemudian jangkauannya. Pindahin ke sini. Jangkauan itu jarak horizontalnya yang paling jauh. Ah, di situ berapa itu? Ya, oke. Potong sini. Oke, jadi nanti tingginya berapa diukur, tinggi height-nya, terus pindahin ke sini untuk range-nya. Oke. Titik ultimate kalau biasa dengan titik itu pun aku tahu. Berarti yang paling jauh sama yang paling tinggi. Kecepatan. Yang 45. Kan bergantung terhadap angle sama Makanya ini nomor 6. Dan mana yang sama? Yang sama itu berapa persen? Sama tuh 50. Nah, tapi 75/12 itu sama juga. Alasannya gimana? Kamu misalkan mereka di berapa sama dengan 90 itu sama jalan. Enggak? Sekarang semuanya sudah kembali ke ininya, ke berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya, nah kalau sudah, sekarang kita akan mulai ya. Kita akan mulai langsung menunjukkan hasil. Oke. Yang pertama kelompok 2 dulu. Oke, ada kelompok 3. Berarti terakhir kelompok 1 ya. Oke, silakan yang kelompok 1 melakukan presentasi. Kelompok 2 dan kelompok 3 silakan melakukan penilaian terhadap apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini kami akan mempresentasi data dan hasil analisis dari graf parabola yang kami lakukan. Pada tabel pertama ini kita bisa melihat bahwa kecepatan mereka pertama-tama konstan, yaitu sama semuanya, tetapi mereka berbeda sudut dari fase. Kita bisa lihat kalau yang pertama ini yang di tengah-tengah yaitu yang 45 derajat, jangkauan maksimumnya adalah 40,77 meter. Dan ketinggian maksimumnya kita bisa lihat di sini ada titik hijau, kita bisa kasih arah kita, dan ketinggiannya adalah 13,8. Itu cara kita mencari ketinggian maksimum dan jangkauan maksimum. Nah, dari percobaan ini kita dapat menarik kesimpulan semakin tinggi sudut elevasinya, maka semakin tinggi jangkau ketinggian maksimum. Tetapi jangkau setelah 45 derajat, jangkau maksimum akan turun. Tapi ketinggian maksimum akan menaik. Itu aja. Jika yang berikan tepuk tangan untuk sekarang ya kita lakukan tahap penilaian ya. Oke, seperti biasa dari kelompok 2 dulu sampaikan bagaimana. Untuk semua kriterianya kami beri nilai 4 karena menurut kami jawabannya sudah sangat bagus, akurat, dan cara kalian mempresentasikan juga sudah sangat rileks dan bagus. Menurut saya keterangannya, kemampuan komunikasinya dan datanya lengkap. Kalau untuk kemampuan menganalisisnya semuanya juga benar, tapi untuk komunikasinya agak kurang dikit, tapi untuk kesimpulannya lengkap dan benar. Kita akan melakukan evaluasi sekarang. Silakan dibuka moodle-nya. Di sana Bapak sudah menyiapkan soal kuisnya, ada 5 buah soal. Silakan dijawab. Baik, sudah semuanya. Apakah sudah selesai mengerjakan soal evaluasinya? Ya, coba disimpulkan.
Nanti Bapak minta satu kelompok, satu orang memberikan kesimpulan. Oke? Oke. Nah sekarang silakan dari kelompok satu dulu berikan kesimpulan ya terkait dengan apa yang kalian lakukan, kemudian bagaimana hasilnya. Silakan kelompok satu, siapa yang akan menyampaikan kesimpulannya? Oke, Justin silakan. Dari kemarin kami melakukan percobaan gerak parabola menggunakan flight simulation, dan hasil yang kami peroleh adalah bahwa semakin tinggi kecepatan awal semakin tinggi juga jangkauan maksimum dan juga tinggi maksimum. Sudut elevasinya pengaruh dengan berbagai cara. Ketinggian maksimumnya bergantung lurus dengan sudut elevasi. Tetapi jangkauan maksimumnya itu semakin tinggi. Kalau dia 45 derajat itu tuh paling jauh. Oke, kalian sudah sangat baik belajarnya hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang silakan buka lagi Moodle-nya. Kemudian lakukan refleksi. Oke, silakan diisi lembar refleksinya. Di sana Bapak memberikan ada lembar refleksi, kemudian ada juga lembar untuk angket ya literasi digital kalian. Silakan diisi. Tinggal di checklist. Kemudian ada yang tinggal diisi. Ya, silakan Bapak kasih waktunya 5 menit untuk melakukan ininya refleksinya. Oke, baik semuanya. Apakah sudah selesai mengisi lembar refleksinya? Oke, kalau ada belum, oke, kalau yang sudah, bagi yang sudah, ya silakan di-submit, silakan dikumpulkan di Moodle-nya. Ya, nanti jangan lupa ya untuk laporannya segera dikumpulkan, ya bagi yang belum dikumpulkan. Kemudian untuk lembar refleksinya juga tadi ada belum sebelah sini, nanti lagi dikumpulkan. Nah, pada pembelajaran berikutnya kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada materi momentum. Oke, nah Bapak sudah menyiapkan di sana bahan bacaannya, kemudian ada medianya juga, kalian bisa lihat-lihat yang terkait dengan materi momentum yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, karena tadi kita mulainya dengan berdoa, nah sekarang kita akhiri juga dengan berdoa. Oke, mana ketua kelasnya? Ya, Nah, ketua kelasnya silakan dipimpin untuk berdoa. sebelum kita mengakhiri pelajaran untuk pelajaran ini, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, baik, terima kasih untuk partisipasi kalian hari ini. Kalian sangat luar biasa. Oke, Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke, Jadi hari ini kami belajar tentang gerak parabola menggunakan flight simulation. Selama kami belajar bersama Faiz, saya sangat senang dan materi yang diajarkan Faiz gampang dipahami. Nama saya Gabriel Haryo dan menurut saya pelajaran ini seru banget sama Pak Is karena bisa menggunakan pad dan pad itu menyenangkan untuk menggunakan. Halo, nama saya Maris. Selama belajar bersama Pak Is sangat menyenangkan. Pesan saya kemarin belajar fisik lumayan seru karena main simulator yang simulator parabola yang dari bertuh. Pelajaran yang kemarin sangat seru, materi yang dijelaskan sama Pak Is masuk ke otak. Nama aku Rafael. Kemarin belajar gerak parabola. Pelajarannya seru. Kesan pembelajaran kemarin itu sangat seru. Kenalkan, nama saya Justin Manggala. Ya, jadinya belajar sama Pak Is itu sangat seru gara-gara bisa mendengar suara Pak Is. Itu aja sih.